Halo Impians, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricky Okto dari Departemen CINP. Kali ini saya akan menyampaikan materi singkat terkait K3LL dalam C in 5 minutes. Dalam C in 5 minutes. Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai air limbah migas. Air limbah adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan di bidang minyak dan gas serta panas bumi yang dibuang ke lingkungan. Beberapa jenis air limbah migas antara lain air terproduksi dan air limbah drainase. Air terproduksi migas adalah air yang dibawa ke atas dari strata yang mengandung hidrokarbon selama kegiatan pengambilan minyak dan gas bumi atau uap air bagi kegiatan panas bumi, termasuk di dalamnya air formasi, air injeksi, dan bahan kimia yang ditambahkan untuk pengeboran atau untuk proses pemisahan minyak atau air. Air limbah drainase migas adalah semua air limbah yang berasal dari pencucian, tumpahan, selokan, dan tetesan-tetesan minyak yang berasal dari tangki dan area kerja, dan air hujan yang bersinggungan langsung dengan semua bahan baku produk antara, produk akhir, dan produk sampingan. Air limbah migas atau limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri minyak dan gas bumi mengandung berbagai zat kimia yang berpotensi berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah tersebut dapat mengandung senyawa hidrokarbon, logam berat, dan senyawa organik lainnya yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi, produksi, dan pemrosesan minyak dan gas. Beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh air limbah migas antara lain pencemaran air, pencemaran udara dan tanah, kerusakan ekosistem, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Air limbah migas juga berpotensi terhadap kesehatan manusia. Pencemaran air limbah migas juga dapat mengakibatkan kematian ikan dan organisme laut lainnya, serta menurunkan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif dari air limbah migas, perusahaan migas harus mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, serta melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Teknologi pengolahan limbah yang dapat digunakan antara lain pengendapan, aerasi, pengolahan biologi, dan pengolahan dengan memanfaatkan teknologi membran. Selain itu, perusahaan migas juga harus melakukan pemantauan rutin terhadap limbah yang dihasilkan. Parameter yang digunakan dalam melakukan pemantauan rutin air limbah sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup antara lain untuk air terproduksi, misalnya parameter COD, minyak dan lemak, sulfida terlarut, amonia, fenol total, temperatur, pH, dan TDS. Sementara itu, parameter yang diacu untuk pemantauan air limbah drainase migas antara lain minyak dan lemak dan karbon organik total. Parameter yang dipantau tersebut haruslah memenuhi kadar maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air yang diperbolehkan dibuang ke sumber air. Demikian diskusi kita kali ini, dan sampai jumpa dalam C in 5 minutes berikutnya.